Yesterday we have discussed about our experiment on page 104. Please open your thematic book, Sim 1, on page 104. Our experiment is about identifier between paper and wood. Which one between paper and wood? Who can produce the sound loudly, ya? Yang mana antara kertas dan kayu yang bisa menghasilkan bunyi lebih keras, yang bisa lebih mudah ditebak yang mana? Nah, kemarin kita sudah mendiskusikannya. Nah, karena kita sudah mendiskusikannya, maka Ustazah ingin review dulu. Antara kertas dan kayu kemarin, yang mana ya yang mudah ditebak? Kertas. Oke, Kertas. mudah ditebak kertasnya. Kenapa kertas lebih mudah ditebak? Karena lebih tipis. Karena lebih tipis. mudah ditebak. Kenapa? Karena lebih tipis. Yang lebih tipis dan lebih mudah ditebak. Kalau lebih tipis, dia menghasilkan getarannya lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak. Lebih banyak menghasilkan getaran. Kalau lebih tipis, maka menghasilkan getarannya lebih banyak. Oke, dalam 1 detik kertas itu lebih banyak menghasilkan getaran daripada kayu, gitu ya. Nah, sekarang karena kertas itu lebih banyak menghasilkan getaran, maka bunyinya lebih keras mana? Kayu atau kertas? Kertas. Kertas. Nah, karena kita sudah mulai ingat kembali seperti apa percobaan kita kemarin, maka kita bisa mengisi laporan kegiatan percobaan di halaman 105. Kemarin sudah dibahas Ustazah atau belum? Sudah. Ustazah ingin ada yang membaca agar kita ingat kembali. Yang membaca Ustazah minta bantuannya Dea. Ya, Dea, silakan dibaca. Laporan kegiatan percobaan. Bisa di-unmute? Sudah? Ya, silakan dibaca. Ya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan mana Pak? Kuat, lemah, bunyi. Tujuan percobaan mana identifikasikan benda apa yang mudah ditebak dan bahan kayu dan kertas. Berdiri. Unmute lagi Mbak Gea. Gea, silakan di-unmute.
Di-unmute dulu mikrofonnya. Bisa? Ya, silakan dibaca lagi Mbak Kea. Langkah kerja 1. Berdiri di suatu tempat. Mintalah temanmu belum selesai menulisnya kemarin? Belum. Oh iya. Anak-anak yang lain sudah selesai menulisnya? Sudah. Ya? Sudah. Oke, Mbak Kia ketinggalan. Bapak nanti Alma dilanjutkan. Mbak Kia silakan disimak terus ditulis ya di bukunya ya. Alma dilanjutkan langkah kerja 1. 1. Berdiri di suatu tempat. 2. Mintalah temanmu untuk bersembunyi dan membunyikan kertas dan kayu secara bergantian dan acak. 3. Tebaklah setiap ada bunyi yang terdengar. Hasil percobaan. Kertas lebih sering ditebak dengan benar daripada kayu. Kesimpulan, benda yang lebih tipis dapat menghasilkan bunyi lebih keras daripada benda yang lebih tebal. Ya, terima kasih Mbak Alma sudah menyimak dengan baik. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman selanjutnya. Ada yang bisa membantu saya Tari? Kita halaman berapa ya? Kita cari yang muatan IPA di pembelajaran 4. Oh, tidak ada. Lanjut ke pembelajaran 5. Masih berlanjut ke pembelajaran 6. Ada Us. Halaman berapa, Nak? 137. Halaman, bukunya sudah sobek. Halaman 134. Open your thematic book on page 134. Sudah. Ada ingin menyapa Tika. Tika, silakan diaktifkan videonya. Ustazah lanjut dulu ke Kalista. Silakan di-unmute Mbak Kalista. Buka halaman 134, dibaca ayo mencoba. Apa Ustazah? Dibuka halaman 134, dibaca ayo mencoba. Sudah ketemu? Ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Lanjut, dibaca halaman 135, percobaan pemantulan. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan, membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng,
gabus 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu dengan baik-baik. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Ini kemarin sudah dibahas atau belum? Halaman 135. Belum. Sudah. Belum. Ada doang. Belum ya. Belum. Akan kalian simak. Kalian lihat gambar yang ada di halaman 135. Ustazah akan jelaskan. Jadi ada arloji, ya. Kemudian ada tabung, lalu ada telinganya si anak. Maka saat posisi ini, percobaan 1 ini, anak itu bisa mendengar bunyi detak arlojinya. Arloji itu kan berdetak ya jarumnya. Jarumnya itu berbunyi tek, tek, tek gitu ya. Nah, itu anak itu bisa mendengar. Nah, sekarang si anak itu mencoba untuk melakukan percobaan yang kedua. Apa itu percobaan yang kedua? Setelah arloji, tabung, terus dikasih piring kaca. Baru telinganya si anak. Jadi di antara telinga dan tabung itu ada piring kaca. Nah, menurut kalian, kalau posisinya seperti itu, apakah bisa terdengar detak arlojinya? Halo? Bisa nggak terdengar detak arlojinya? Bisa. Bisa. Oke, ada yang jawab bisa, ada yang jawab nggak bisa. Coba Ustazah mau dengar pendapatnya Aldo. Menurut Aldo, kalau di antara telinga dan tabung ada piring kaca, bisa terdengar nggak Aldo? Bisa. Bisa, oke. Sekarang Ustazah mau tanya ke Kaila. Kaila belum ada ya. Ustazah mau menyapa Vio. Ya, Vio. Kalau piring kacanya tadi diganti sama piring plastik, bisa terdengar nggak detak arlojinya? Ya, Vio? Ustazah belum dengar suaramu. Hah? Bisa. Bisa? Ya. Oh iya, oke. Bisa terdengar. Sekarang Ustazah mau pendapatnya Hasbi. Hasbi, kalau piring plastiknya tadi diganti sama piring kaleng, bisa terdengar nggak? Bisa. Bisa, oke. Ustazah mau menyapa Baim. Baim, bisa di-unmute? Ya, Baim. Kalau piring kalengnya diganti gabus, bisa terdengar nggak suara arlojinya?
Dalam? Bisa. Oke. Baik anak-anak. Terima kasih pendapatnya. Ustazah Tari sekarang akan memandu diskusi kita ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep bunyi ya. Ada yang namanya benda-benda atau bahan yang bisa meredam bunyi atau alat peredam bunyi. Kalau kalian ke studio musik, bukan studio musiknya SDMM ya. Kalau kalian ke studio musik, itu orang yang di luar ruangan itu tidak bisa mendengar kerasnya musik yang ada di dalam. Karena studio musik itu dinding-dindingnya dilapisi oleh bahan peredam bunyi. Kemudian kalau kalian ke mana bioskop, nonton bioskop, wah jadi kepingin nonton bioskop ya. Tapi masih pandemi ya, masih belum bisa ditahan dulu. Nah, kalau kalian nonton bioskop itu kan ada banyak ruangan ya. Nah, kenapa ruangan sebelah kok nggak kedengaran ruangan bioskop yang sebelah, film yang diputar di sebelah gitu ya. Padahal filmnya itu suaranya keras, menggema ya. Kemudian kenapa ya? Itu sama karena di ruangannya itu ada alat peredam bunyi. Nah, bahan peredam bunyi itu ciri-cirinya dia itu tebal, kemudian dia berpori dan dia lunak atau soft, empuk ya nak ya. Nah, itu cirinya alat peredam bunyi. Nah, menurut kalian antara piring kaca, piring plastik, piring kaleng, dan gabus, yang mana yang merupakan alat peredam bunyi? Ayo, dijawab yang mana? Gabus. Piring kaca. Gabus. Gabus. Gabus itu lebih lunak. Gabus. Kalau misalnya di antara telinga dan pipa ada gabusnya, kita bisa mendengar bunyi apa tidak? Bisa. Tidak. Bunyinya mengalir melalui tabung, melalui udara di dalam tabung, terus ada gabus, diseraplah bunyi itu oleh gabus. Maka kita, telinga kita yang di belakangnya gabus tidak bisa mendengar bunyi. Ya, itu karena gabus adalah punya sifat menyerap bunyi. Ya, nah piring kaca, piring plastik dan piring kaleng itu dia tidak punya sifat menyerap bunyi, tetapi dia memantulkan bunyi. Maka bunyi itu masih bisa kita dengar. Kan kita bisa mendengar bunyi pantul. Ya, contohnya apa kemarin? Gaung dan gema. Itu kan bunyi pantul. Nah, itu bisa kita dengar. Ya. Namun kita mendengarnya juga berbagai macam kekuatannya ya. Kuat lemahnya. Kalau piring kaca dan piring kaleng tentu lebih keras pantulannya daripada piring plastik. Ya. Coba kamu nanti di rumah, nyoba kaleng kamu pukul, piring kaca kamu pukul, piring plastik kamu pukul. Suaranya lebih nyaring yang mana? Pasti yang kaleng dan kaca. Kalau plastik suaranya tidak nyaring. Nah, berarti lebih kuat pantulannya yang kaca dan kaleng daripada yang plastik. Itu ya. Setelah kita mendiskusikan, after we discuss our experiment, now we try to answer the question. Look at your thematic book on page 135. Please prepare your stationery, prepare your pencil. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. Number 1, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, silakan dijawab di situ. Bunyi terdengar.
Mas Zidan, sudah ditulis? Ustazah ulangi. Bunyi terdengar. Baik, lanjut sekarang. We go to the next page. On page 136, number 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Bunyi tidak terdengar. Naufal, sudah ditulis Naufal. Ustazah ulangi. Bunyi tidak terdengar. Jelaskan. Ditulis di bawahnya ya. Karena gabus lunak dan berpori, sehingga menyerap bunyi. Kenzi, sudah ditulis. Pada ulangi ya. Karena gabus, lunak dan berpori, sehingga menyerap bunyi. Ya, ini tuh nggak bisa ngomong. Baik, kita lanjut nomor 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi? Pada tabung pertama, gelombang bunyi merambat melalui Saya ulangi ya. Gelombang bunyi merambat melalui udara dalam tabung. Fania, di manakah Fania? Baik. Sekarang Ustazah minta bantuannya untuk membacakan kembali. Mulai nomor 1. Fania. Mbak Kania? Mbak Kania belum ready? Mungkin masih ke bathroom mungkin. Iya. Kita ke Kenzi. 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 Yumi Ya, Hamil. Kenzi. Baca, mulai nomor 1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Bunyi tidak terdengar. Bunyi terdengar. Ini terdengar. Iya. Nomor 2. Belum selesai nomor 2.
Oh, belum selesai. Baik, disimak ya Mas Kenzi ya. Nanti ditulis ya. Arah. Ya, Mbak Ara silakan nomor 2. Bunyi tidak terdengar bunyi lunak dan berpori sehingga menyerap bunyi. Ya. Nomor 3, pertanyaannya dibaca dulu. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Gelombang bunyi merambat melalui udara dalam tabung. Ya, betul. Terima kasih Mbak Ara sudah menyimak dengan baik. Nah, anak-anak sekarang kita lanjutkan ya ke percobaan yang lain. Ternyata anak-anak selain piring kaca, piring lagi tadi, piring plastik, piring kaleng ya, itu dan gabus, ternyata ada lagi. Kalian diminta untuk mencoba sepotong kayu, logam, dan kapas. Nah, sepotong kayu, logam, dan kapas ini diletakkan di posisi yang sama dengan percobaan tadi. Ya, lalu kita dengarkan, apakah kita masih bisa mendengar bunyi arloji itu? Ya, nah, coba kalian bayangkan antara kayu, logam, dan kapas. Lebih tipis yang mana? Kapas. Habis Apa? kapas. Apa? Kayu. Kayu, terus habis kayu. Logam. Logam. Oke, mungkin pertanyaannya Ustazah ganti ya, bukan lebih tipis. Mohon maaf Ustazah yang salah. Lebih keras. Nah, lebih keras atau lebih lunak? Lebih lunak ya. Nah, lebih lunak kapas, baru kayu, terus logam, gitu ya. Jadi logam yang paling keras. Nah, arti menurut kalian yang bisa menyerap bunyi dengan baik yang mana? Kapas. Kapas, pintar. Ya, jadi yang bisa menyerap bunyi itu kapas. Kalau logam, apakah dia bisa menyerap bunyi? Enggak. Tapi apa? Kok bisa mengatakan bunyi? Memantulkan bunyi. Kemudian kalau nanti berada di tengah-tengahnya anak-anak. Berada di tengah-tengah antara kapas dan logam. Jadi kayu itu bisa menyerap bunyi, bisa memantulkan bunyi, tetapi tidak baik. Kalau dia memantulkan bunyi, dia juga memantulkan bunyi yang tidak baik. Ya. Kalau dia menyerap bunyi, dia juga menyerap bunyi dengan tidak baik. Jadi tidak menyerap bunyi secara keseluruhan. Berarti kalau ada kapas di antara telinga kita dan pipa tadi, apakah kita bisa mendengar bunyi arloji? Halo? Kalau ada kapas, kalau ada kapas di antara telinga dan pipa, apakah kita bisa mendengar bunyinya arloji? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kayu, kalau di antara telinga kita dan pipa ada kayu, apakah kita bisa mendengar bunyi? Halo, bisa nggak? Bisa. Bunyi yang
kita dengar itu lebih kecil bunyinya ya. Bunyinya dibandingkan logam ya, karena kayu itu ada pori-porinya juga, jadi dia sedikit. Nah, kemudian kalau logam antara telinga kita dan pipa itu ada logamnya. Kita bisa dengar bunyi atau tidak? Bunyi analogi. Bisa, pintar. Dengar keras. Ya, kita bisa mendengar bunyi dengan keras karena logam itu keras dan dia punya sifat memantulkan bunyi. Nah, sekarang coba kita ini jawab pertanyaan yang ada di halaman 136. Di dalam kotak kuning, apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Jadi antara kayu, logam dan kapas. Ya, silakan ditulis di bawahnya kotak kuning. Kayak gini, ada layarnya. Logam, Zoom-nya kamu keluar. Enggak, dalam kotaknya. ada tuh kayak layar kedua gitu loh. Kita ulangi lagi ya. Silakan dituliskan di bawahnya kotak kuning. Logam titik 2. Sarah, silakan ditulis. Sarah sudah menulis. Bunyi terdengar kecil. Oh, maaf, bunyi terdengar keras. Saya tidak ulangi ya. Logam titik 2. Bunyi terdengar keras. Sekarang bawahnya. Kayu titik 2. Bunyi hampir tidak terdengar. Safa, videonya bisa diaktifkan. Bisa. Bunyi hampir tidak terdengar. Tidak, kemarin nggak bisa ya, Mbak Safa ya. Ada ulangi ya. Kayu titik 2. Bunyi hampir tidak terdengar. Bawahnya kapas titik 2. Bunyi tidak terdengar. Mbak Alma sudah bagus menyimak. Pada ulangi ya. Kapas titik 2. Bunyi tidak terdengar. Ustazah Tari, Jalan. itu tadi aku kelewatan ada kesalahan teknis. Jadi aku nggak tahu tadi. Oh iya. Iya.
Apa? Nanti bisa lihat recordnya lagi ya sayang ya, buat melengkapi ya. Ya. Saya ingin menyapa Mas Rafa. Rafa nggak Nggak ada ya? ada ya. Oh ya, kita lanjutkan ke Fatir. Mbak Adina, please rename your akun. Ya, Fatir. Tolong dibacakan kesimpulannya, Fatir. Teman? 3 tadi. Halaman 136. Tadi sudah menulis belum, Le? Belum. Have you write? Belum. Disimak ya, Mas ya. Nah, coba disimak temannya, nanti ditulis ya di bukunya ya. Duduknya yang tegak sayang. Duduknya yang tegak dulu. Rafif. Gak ada ya, Rafif ya? Oh, Ada ini sudah. Iya. Pak Rafif silakan dibaca kesimpulannya, Rafif. Mas Rafif? Halo Mas Rafif, can you hear me? Mas Rafif? Maybe because of signal, Sadatari. Others? Iya, terhenti ya. Raihan. Raihan? Are you ready? Ya. Tolong dibacakan, Raihan. Kesimpulannya tadi, halaman 136 tadi, nak. Dibaca. Dari awal. Iya, kan ada tiga ya. Ya. Logam dapat memantulkan bunyi. Logam bunyi terdengar keras. Tadi yang Usada Tari diktekan tadi loh, nak. Sudah ditulis belum? Sudah. Sudah, iya. Itu yang dibaca. Logam dapat terbunyi keras. Iya. Terus? Kayu bunyi hampir tidak terdengar. Lanjut. Kapas bunyi tidak terdengar. Iya, pinter. Terima kasih sudah menyimak, Mas Raihan. Baik, kita lanjutkan ya, anak-anak, ke halaman 137. Nah, tadi, after we discuss our experiment, now we try to do the report, ya, our experiment report. Okay, look at your thematic book, 137. Tulislah ya. Laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Laporan percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi.
Sudah. Ya, Aldo pinter sudah menulis. Kita lanjutkan ke kolom bawahnya. Tujuan percobaan. Poin 1. Membuktikan bunyi dapat dipantulkan. Ya, Tio sudah konsentrasi. Poin 2. Membuktikan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Ya, Rahma, konsentrasi ya. Apa? Menyimak bagus, Rahma. Lanjut. Kolom alat dan bahan. Poin 1, buku. Poin 2, tabung. Poin 3, arloji. Poin 4, piring kaca. Poin 5, gabus. Poin 6, kapas. Mbak Tika ditulis sayang. Poin 7, logam. Poin 8, kayu. Mas Fatir ditulis nak. Bagus. Memperhatikan. Kita lanjutkan kolom langkah kerja. Poin 1. Buku ditumpuk. Poin 2, hasil pintar, sedang menulis ya. Poin 2 ya. Tabung diletakkan di atasnya. Pada ulangi, tabung diletakkan di atasnya. Nabil masih bagus fokusnya. Poin 3. Arloji diletakkan di ujung tabung. Ya, Rendra menyimak.
Pinter. Poin 4. Kalau nggak cukup bisa ditaruh di atasnya yang tulisan tulis laporan kegiatan percobaan itu ya. Kan ada space kosong di atas ya. Bisa ditulis di situ kalau nggak cukup. Terus ada ulangi ya, poin 4. Kita dekatkan telinga di ujung tabung lainnya. Saya ulangi ya, poin 4 ya. Kita dekatkan telinga di ujung tabung lainnya. Mbak Adel pinter, konsentrasi. Poin 5. Kita letakkan piring kaca, gabus, kapas, logam, dan kayu. Saya ulangi ya, poin 5. Kita letakkan piring kaca, gabus, kapas, logam, dan kayu bergantian. Di antara ujung tabung dan telinga kita. Ya, Mas Zafran menyimak bagus. Nah, anak-anak sekarang sudah jam 11 lebih 10. Kita akan lanjutkan untuk hasil percobaan dan kesimpulan karena agak banyak ya di pertemuan depan. Oh, pertemuan depan sudah tidak ada ya. Hari Jumat besok kan kita Science ICT ya, Science Cambridge. Tidak apa-apa. Yang penting materi untuk bunyi dan indera pendengaran kalian sudah mendapatkannya ya. Nanti Usada tinggal memberikan review di Google Form. Nanti akan saya berikan di hari Jumat aja ya. Tuh. Nah, di hari Jumat malam nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah untuk dikerjakan di hari Sabtu dan hari Ahadnya ya. Nah, baik anak-anak, Usada akhiri untuk hari ini materinya. Thank you for your attention. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Usada Tari. Thank you, Ustazah Tari.